Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam belajar kimia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah media pembelajaran kimia, kelas Tadris Kimia 6A yang beranggotakan 1. Dewi Zulaikha dengan nomor induk mahasiswa 12212183013. 2. Dewi Fitriah Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 12212183015. 3. Luis Bunga Puspita dengan nomor induk mahasiswa 12212183027. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, reaksi kimia ada yang berlangsung dengan laju yang cepat dan ada pula reaksi yang berlangsung dengan laju yang lambat. Salah satu contoh reaksi kimia yang berlangsung dengan laju yang cepat adalah reaksi pembakaran bensin. Sedangkan reaksi yang berlangsung dengan laju yang lambat, contohnya adalah reaksi perkaratan pada besi. Nah, cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tahukah kamu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu luas permukaan. Apakah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat vitamin C dilarutkan ke dalam segelas air? Bagaimana menurut kalian jika kita memasukkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan molekul zat yang bereaksi. Manakah yang lebih cepat bereaksi pada tabung A berisi air dan tablet vitamin C, sedangkan pada tabung B berisi air dan serbuk vitamin C. Nah, pada zat bereaksi semakin luas permukaan, kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Nah, di mana pada tablet vitamin C hanya terdapat beberapa bidang, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir molekul memiliki bidang masing-masing, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin besar, sehingga reaksi terjadinya semakin cepat. Jadi, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin halus ukuran keping padat, maka semakin luas permukaan bidang sentuh, sehingga semakin cepat reaksi berlangsung. Baik, kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu konsentrasi preaksi. Nah, bagaimana konsentrasi preaksi dapat mempengaruhi laju reaksi? Mari simak video praktikum berikut. Oke, yang pertama siapkan 2 tabung reaksi berisi HCl 1 molar dan 3 molar, masing-masing sebanyak 2 ml. Kemudian, siapkan keping logam magnesium sebanyak 2 keping. Nah, selanjutnya, setelah disiapkan tabung reaksi A yang berisi HCl 1 molar sebanyak 2 ml dan tabung reaksi B berisi HCl 3 molar sebanyak 2 ml juga dan 2 keping pita magnesium. Kemudian masukkan masing-masing pita magnesium ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah pita magnesium dimasukkan, kemudian amati hasil reaksi berikut. Nah, ternyata pita magnesium pada tabung reaksi B yang mengandung HCl dengan konsentrasi 3 molar lebih cepat bereaksi jika dibandingkan dengan pita magnesium yang dimasukkan pada tabung reaksi A yang mengandung HCl dengan konsentrasi 1 molar. Mengapa demikian? Nah, dalam satuan luas ruangan yang sama, semakin tinggi konsentrasi, maka partikel atau molekul yang terkandung di dalamnya semakin banyak, sehingga reaksi pada tabung yang mengandung konsentrasi lebih tinggi akan berlangsung lebih cepat.
berdasarkan praktikum tersebut, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Jadi, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak pula molekul atau partikel dalam satuan luas ruangan. Karena semakin banyak molekul atau partikel, maka tumbukan antar partikel akan sering terjadi, sehingga kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif akan semakin besar, sehingga reaksi akan berlangsung semakin cepat. Pengaruh laju reaksi yang selanjutnya ialah suhu. Terdapat tabung A dan tabung B yang sama-sama diberi gula dengan massa yang sama. Selanjutnya, pada tabung A diberi pemanasan dengan bunsen. Pada tabung A, gula lebih cepat larut. Mengapa demikian? Karena pada proses pemanasan, tumbukan akan bergerak lebih cepat, sehingga mengakibatkan partikel-partikel bergerak lebih cepat dan tumbukan lebih banyak, berbeda pada tabung B. Sehingga pengaruh suhu terhadap laju reaksi, semakin tinggi suhu reaksinya, semakin cepat gerak molekulnya. Hal ini semakin besar energi kinetik yang dimiliki molekul, mengakibatkan terjadinya tumbukan efektif semakin besar dan laju reaksi semakin cepat. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya, sahabat kimia. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu luas permukaan, di mana semakin luas permukaan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Nah, faktor yang kedua yaitu konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Dan faktor yang ketiga yaitu suhu, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Baiklah, kurang lebih demikian penjelasan dari kami mengenai materi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.